Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, Ibu Miftah Nurjannah dari SD Duku Semar 1 Kota Cirebon akan menemani kalian dalam pembelajaran bersama ini, khususnya bagi siswa-siswi kelas 6 SD. Anak-anak, kali ini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Cirebon khususnya dengan materi sandangan suara dalam Hana Caraka. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu tak lupa selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini dengan beberapa langkah protokol kesehatan yang dapat kalian terapkan dari rumah dan dari diri sendiri. Seperti halnya rajin mencuci tangan, memakai masker ketika berpergian, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan selalu menerapkan kegiatan olahraga yang rutin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang sandangan suara dalam Hana Caraka. Yang pertama, sandangan suara wulu. Yang kedua, sandangan suara suku. Yang ketiga, sandangan suara pepet. Keempat, sandangan suara taling. Kelima, sandangan suara taling dan tarung. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dalam hati, kita mulai. Berdoa, mulai. Selesai, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan mudah dan dapat berguna di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang aksara caraka yang diberi sandangan suara, tidak ada salahnya jika Ibu mengingatkan kembali asal-usul aksara caraka. Ada sebuah cerita, yaitu Prabu Aji Saka iku duwe abdi loro, arane Sembada lan Dora. Sawijing dina Prabu Aji Saka lelana diderakake Dora. Sembada didhawuhi Prabu Aji Saka nunggu keris ana ing omah. Prabu Aji Saka sadurunge tindak iku meling marang Sembada. Yen keris kuwi ora pareng diwenehake marang sapa bae kejaba Prabu Aji Saka. Kira-kira ana 5 taun anggane kelana. Prabu Aji Saka ngutus Dora nyupuk kerise. Usanane Dora lan Sembada regejegan pada sinunduk siji-sijine nganti mate baring dadi batang. Ingkana Prabu Aji Saka ora sabar ngenteni banjur nusul kundure abdine. Prabu Aji Saka banjur kaget banget bareng weruh abdi loro-lorone tumekaning pati. Prabu Aji Saka banjur kelingan marang dahuwe, yaiku marang abdi loro-lorone. Ing kono Prabu Aji Saka banjur nyerat isi serate yaiku Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Jadi zaman dahulu diceritakan ada seorang bernama Prabu Aji Saka iku duwe abdi loro, berarti ada punya 2 abdi atau bawahan 2 orang namanya Sembada dan Dora. Suatu hari Prabu Aji Saka akan pergi berkelana dengan Dora. Sementara Sembada didhawuhi itu diminta untuk tetap tinggal di rumah menjaga keris sakti milik Prabu Aji Saka. Dan setelah 5 tahun berkelana, Dora disuruh Pangeran Aji Saka untuk mengambil kembali keris sakti yang dititipkan di Sembada. Namun, karena keduanya memegang teguh pesan atau perintah dari Prabu Aji Saka, mereka akhirnya bertarung. Karena keduanya sama-sama sakti, akhirnya mereka bertarung hingga meninggal, hingga mereka mati. Nah, Prabu Aji Saka yang tidak sabar, akhirnya segera menyusul. Lalu dia merasa kaget melihat 2 abdinya meninggal. Dan beliau teringat kembali pesannya kepada Dora dan Sembada.
Kepada Dora dia berpesan untuk mengambil kerisnya, tapi kepada Sembada dia berpesan agar tidak menyerahkan kerisnya kepada siapapun kecuali Prabu Ajisaka itu sendiri. Akhirnya untuk mengenang kedua abdinya, Prabu Ajisaka menulis surat yang isinya Hana Caraka Datasawala pada jayanya Magapatanga, yang berarti ada dua orang abdi, keduanya sama-sama sakti, keduanya bertarung hingga akhirnya mati atau meninggal ya. Nah, anak-anak, dan seperti yang kita lihat dalam aksara Hana Caraka semuanya itu menggunakan huruf vokal A. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Semuanya menggunakan huruf vokal A. Maka dari itu kita akan mempelajari sandangan suara. Apa sih sandangan suara? Sandangan suara itu berfungsi mengganti huruf vokal pada aksara Hana Caraka dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia yang lain seperti I, U, E, dan O. Yang pertama, mari kita pelajari sandangan suara wulu. Sandangan kang menehi suara vokal I. Nah, jika huruf Hana Caraka diwulu atau diberi wulu, maka huruf Hana Caraka yang bervokal A akan berubah menjadi I. Lalu bagaimana kita cara diwulu? Diwulu itu dengan membentuk simbol kecil, lingkaran kecil di atas huruf aksara Caraka. Nah, seperti gambar di samping atau gambar di atas ya, kita bisa lihat. Jadi di atas huruf Hana Caraka kita beri lingkaran kecil. Dan bunyinya akan berubah menjadi hini ciriki diti siwili piti jiyinyi migi bitingi. Semuanya berubah menjadi huruf vokal I. Yang kedua adalah sandangan suara suku. Sandangan kang menehi suara vokal U. Jika huruf aksara Caraka diberi suku atau disuku, maka bunyi huruf vokal dari Caraka tersebut berubah menjadi U. Dan tandanya dengan diberi suku itu yaitu dengan tanda menggantung yang diletakkan pada ekor huruf aksara Caraka. Lihat, di suku itu diberi ekor, ya, ekor panjang. Nah, maka Hana Carakanya akan berubah menjadi hunu curuku dutu suwulu pudu cuyunyu mugu butungu. Bunyi vokalnya berubah menjadi U ya. Yang ketiga, sandangan suara pepet. Sandangan kang menehi suara vokal erat. Nah, jika dipepet itu tandanya itu huruf aksaranya diberi lingkaran, tapi beda dengan di wulu. Di sini kalau dipepet, lingkarannya sedikit lebih besar dan sedikit lebih tidak bulat ya, ada terbuka dikit. Nah, sama-sama ditaruh di atas aksara Hana Caraka. Dan nanti huruf vokal A pada Hana Caraka akan berubah menjadi E. Ya, tapi bunyinya seperti kata erat, jadi berubah menjadi E. Hene cereke, dete sewele, pede jeyanya, mege betenge, E. Ya, dan yang keempat itu adalah sandangan suara tali. Sandangan kang menehi suara vokal E. E-nya seperti kita bunyi huruf E pada kata enak, E. Ya, enak. Dan jika tanda simbol taring adalah seperti di atas huruf M, tapi ada ekornya panjang ke bawah ya. Taling berbeda dengan pepet, suara E pada taling dibunyikan seperti kita mengatakan kata kece, berarti E-nya berbunyi E. Dan sandangan taling diletakkan sebelum aksara Hana Caraka.
Seperti yang kita tahu, kita bisa lihat dari kotak-kotak hanacaraka. Di depan huruf hanacaraka itu ada simbol taling, ya. Di situ kita berubah menjadi he, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, pe, de, ce, ye, nye, me, ge, be, te, nye. Ya, semuanya berubah bunyi vokalnya dan tandanya itu seperti huruf M di depan huruf hanacaraka. Yang berikutnya anak-anak, kita mempelajari tentang sandangan suara taling tarung, di mana sandangan akan memenuhi suara vokal O. Jadi sandangan ini akan merubah bunyi huruf vokal A pada aksara hanacaraka menjadi O. Nah, simbol dari taling tarung ini adalah simbol taling yang seperti M, mempunyai ekor ke bawah, ditaruh di depan huruf hanacaraka dan di belakangnya itu diikuti lambang tarung seperti angka 2. Kalian bisa lihat dalam kotak huruf hanacaraka di mana tanda taling ada di depan. Tanda tarung seperti angka 2 ada di belakang dan aksara hanacaraka berada di tengah-tengahnya. Jadi, hanacarakanya akan berubah bunyi vokalnya menjadi O. Hono coroko doto sowolo bodo joyonyo mogo botongo. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk lebih memahami, mari kita. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya dan lebih mudah kita pahami, Ibu memiliki 6 soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, ada kata lidi dengan huruf lidi, L-I-D-I, menggunakan bunyi vokal I. Maka huruf hanacaraka diberi sandangan suara apa? Ya, mengubah huruf hanacaraka dari A ke I menggunakan wulu. Berarti kita lambangnya seperti ini ya. Ada bulatan kecil yang di atas huruf hanacaraka itu adalah simbol dari sandangan suara wulu. Yang kedua, bulu. Kita lihat hurufnya seperti ini jadinya menulisnya. Nah, garis pink itu adalah simbol dari sandangan suara suku yang merubah huruf hanacaraka dari berbunyi A menjadi berbunyi U. Lalu yang ketiga ada kata kece. Nah, ditulisnya menjadi seperti ini anak-anak. Kita bisa lihat di depan huruf hanacaraka terdapat simbol taling seperti huruf M mempunyai ekor ya. Jadi kece itu diberi sandangan suara taling dan kata bodoh berarti huruf vokalnya dari dari A berubah menjadi O itu diberi sandangan taling dan tarung. Ya, tulisannya menjadi seperti ini. Di depan ada seperti huruf M, yaitu simbol dari taling, dan angka 2-nya itu melambangkan simbol dari talung yang merubah bunyi dari huruf hanacaraka dari A menjadi O. Lalu ada nomor 5, teri. Berarti kira-kira diberi sandangan apa ya? Ya, kita lihat menggunakan simbol lingkaran besar dan lingkaran kecil. Berarti simbol sandangan apa? Sandangan pepet untuk T dan ri-nya itu diberi sandangan wulu. Lingkaran besar dan lingkaran kecil tapi memiliki bunyi yang berbeda. Lalu ada kata biru. Huruf I dan huruf U. Berarti sandangan wulu dan sandangan suku ya. Lihat, lingkaran kecil di atas huruf ba jadi huruf bi dan dari kata ra menjadi ru setelah diberi sandangan wulu. Nah, baiklah anak-anak, kita sekarang berada dalam kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari sandangan suara, yaitu sandangan atau imbuhan yang berfungsi merubah huruf vokal pada aksara hanacaraka. Sandangan suara sendiri ada 5, yaitu sandangan suara wulu yang merubah vokal aksara hanacaraka dari bunyi A menjadi huruf I, menjadi bunyi I.
Dan sandangan yang kedua adalah sandangan suara suku, merubah vokal aksara hana caraka dari bunyi A menjadi bunyi U. Yang ketiga, sandangan suara wulu, merubah vokal aksara hana caraka dari bunyi A menjadi E. Dan sandangan suara taling, merubah vokal aksara hana caraka dari bunyi A menjadi E. Dan yang terakhir adalah sandangan suara taring tarung, merubah vokal aksara hana caraka dari bunyi A menjadi O. Nah, anak-anak, nasihat ibu dalam pembelajaran hari ini yaitu sukses lan gagal iku bagian tekan urip. Ojo leren lan lakoni terus nganti sukses. Jadi sukses dan gagal itu hal biasa dalam kehidupan. Asal kita jangan pernah menyerah dan terus melakukannya terus-menerus hingga akhirnya sukses. Jadi jika pembelajaran hari ini menurut kalian susah, kalian jangan menyerah. Terus pelajari hingga akhirnya kalian bisa. Baiklah anak-anak, sampai sini pembelajaran kita. Ibu ucapkan matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.